Assalamualaikum, halo para penonton semua yang sambil ngopi, yang sambil makan, yang sambil minum, yang sambil rebahan, dan mungkin ada yang di jalan. Kalian sadar gak sih, di era digital ini atau perkembangan teknologi ini, semuanya dikontenin. Orang sekarang banyak banget yang jadi konten kreator dengan konten yang bermacam-macam. Ada konten makan, konten review, konten masak, konten drama, konten edukasi, reaction, dan masih banyak lagi. Bahkan apapun yang kita cari di HP kita, tutorial apapun, itu pasti bakal ketemu. Mau di YouTube, TikTok, Instagram, dan lain-lain dah. Dan apakah kalian sadar bahwa para konten kreator ini, mereka memberikan asupan kepada kita untuk bermain HP dan semisalnya. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa semua konten kreator itu atau jenis-jenis konten itu secara umumnya terbagi menjadi dua. Ada konten edukasi dan ada konten entertainment atau hiburan. Meskipun pembagiannya itu kalau lebih spesifik lagi itu lebih banyak sebenarnya. Cuman ini secara umumnya itu ada konten edukasi dan ada konten hiburan. Dan sekarang ini makin berkembangnya juga. Orang-orang nggak cukup untuk menjadi penonton dan memutuskan untuk menjadi konten kreator. Karena kenapa? Karena menjadi konten kreator itu adalah suatu pekerjaan yang enak. Kalau misalnya ditanya kenapa semua orang pengen jadi konten kreator, ya meskipun nggak semua, tapi mungkin sebagian besar Gen Z itu mereka bercita-cita untuk menjadi konten kreator. Mau jadi YouTuber atau TikToker atau selebgram, intinya mereka ingin menjadi terkenal dan menjadi konten kreator intinya mah. Kalau misalnya dulu pas kita kecil mungkin ditanya mau jadi apa, jawabannya itu pengen jadi polisi, pengen jadi dokter, pengen jadi pilot. Tapi berapa persen dari kita yang cita-citanya itu terrealisasikan di masa depan sekarang? Karena kenapa? Karena kita sudah tertampar dengan realita dunia. Belajar dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, kemudian pas lulus bikin CV, kemudian lamar ke perusahaan-perusahaan, ngantri, panas-panasan untuk mendapatkan pekerjaan, dapat kerja, gajinya gede, tapi jauh dari rumah, gajinya kecil tapi deket dari rumah, gajinya gede, deket rumah, ternyata lingkungan kerjanya toksik, dan macam-macam lagi. Sehingga sepertinya begitu susahnya mencari kerja di zaman sekarang, karena populasi masyarakat kita itu semakin bertambah dan tentunya akan menambah daya saing kita dalam mencari pekerjaan. Dan ketika kalian sudah mengalami itu semua, akan timbul satu kata di kepala kalian adalah capek. Dan ketika itu kalian sedang rebahan sambil scroll-scroll HP, kemudian kalian ingin tidur, biasanya ada menghayal-menghayal sedikit. Dan ketika itulah muncul, kenapa gua nggak jadi konten kreator aja? Teman-teman, kalau misalnya ditanya siapa coba orang yang nggak mau punya cita-cita, pekerjaannya rebahan, tapi gajinya luar biasa? Saya, Bang! Nggak ada tekanan kerja, kalian nggak perlu bangun pagi untuk datang ke tempat pekerjaan kalian, macet-macetan di jalan, desak-desakan, nggak perlu keluar duit bensin, nggak perlu bolak-balik tempat kerja. Maka ada seseorang yang bilang jawabannya dengan singkat, konten kreator. Jadi konten kreator itu gampang. Kalian pengen bikin konten makan, kalian rekam, butuh mic, terus makan di depan kamera, upload, ditonton orang banyak, dapat duit. Saya mau konten review barang, Bang. Oke, review barang, beli barang di sebuah platform, terus datang, kalian review, kalian rekam, kalian unboxing, upload, banyak yang nonton, dapat duit banyak. Konten yang lebih gampang lagi, Bang, konten reaction. Kalian ambil video orang, kalian habis itu pasang mimik wajah kalian level 5, selesai, edit, upload, dapat duit banyak, ditonton orang banyak. Dan ketika sudah ditonton orang banyak, kalian rebahan dan duit akan mengalir ke dalam rekening kalian dan kalian akan menjadi kaya raya. Semudah itu, bukan? Palelu! Teman-teman yang saya sangat sayangi dan sangat saya cintai, segala sesuatu itu butuh effort atau usaha. Semua. Maka jangan biasain diri kita untuk melihat segala sesuatu itu yang tampak luarnya aja. Jangan biasain diri kalian untuk melihat sesuatu dengan pengamatan pendek. Biasain diri kita itu untuk melihat segala sesuatu itu dengan pengamatan yang panjang dan tajam. Jadi konten kreator itu tidak semudah yang kalian pikirkan, teman-teman. Apapun jenis kontennya. Meskipun konten reaction, Bang, ya itu agak mudah sedikit sih. Tapi itu butuh effort juga. Minimal video kalian itu harus muncul di permukaan agar ditonton oleh orang banyak. Artinya konten kalian itu harus menarik di masyarakat. Agar konten kalian terlihat lebih menarik, maka kalian butuh sesuatu barang
agar konten kalian terlihat menarik, yaitu punya konten yang berkualitas. Misalnya dari kamera. Kalian harus beli kamera atau kalian menggunakan HP kalian untuk merecord konten kalian. Minimal kamera kalian harus bagus. Dan kalau tidak, sangat susah sekali untuk naik video kita untuk ditonton oleh orang banyak. Terus kedua, agar kalian ngomong itu supaya bisa jelas, minimal kalian harus butuh mic. Dan mic yang bagus itu, kalian bisa cari di marketplace, itu harganya nggak murah. Belum lagi kalian harus butuh software editingnya, belum lagi kalian harus butuh siapa yang ngeditnya, belum lagi kalian harus siapin waktu, belum lagi kalian harus nulis skripnya, butuh ide, dan lain-lain. Maka dari sini, stoplah kalian berpikir segala sesuatu itu mudah. Meskipun itu konten reaction. Bayangin, kalau kalian bikin konten reaction, minimal kalian butuh kamera yang proper. Kemudian kalian melihat suatu video, kalian harus bisa menghidupkan suasana. Wajah kalian itu harus mempunyai mimik yang level 5. Kalau nggak gitu, datar-datar aja, nanti penonton juga bakal ngerasa garing. Dan semua itu silahkan teman-teman yang ingin memulai untuk menjadi konten kreator, silahkan dimulai aja. Tapi ingat, untuk memulai konten kreator di awal-awal, maka yang harus kalian butuhkan adalah kesabaran. Tidak ada sesuatu yang instan, tidak ada sesuatu itu yang cepat sekali jadi, kecuali memang dia itu hoki ya. Dan menjadi konten kreator itu pengalaman yang sangat menarik menurut saya. Kadang ada komen itu yang menusuk ke hati, terus ada kritikan yang harus kita terima, kemudian ada pujian, dan kalian harus siap untuk menjadi viral. Viral itu adalah satu kata yang kadang bikin kita ngeri, cuy. Karena di dalamnya kayak ada makna perbedaan, menarik, dan kadang aneh. Dan tidak tahan lama. Bisa gak kalian sebutin sesuatu yang pernah viral, tapi masih viral sampai sekarang? Tidak adanya bukti, Pak. Nama Jessica Kumala Wongso, tragedi kematian Mirna. Saya bisa jalan-jalan dulu di mallnya. Bahkan kopi sianida yang kasusnya itu sampai bertahun-tahun pun sekarang sudah tidak terdengar di kuping kita lagi. Tapi dalam konteks konten kreator, kalau kalian ingin viral dengan cepat, kalian hanya butuh untuk membuat konten tersebut menjadi kontroversial atau berbeda dari kebiasaan. Kalau kalian mau viral, saya akan kasih contoh. Kita akan kasih contoh yang pernah viral waktu itu. Ada Bang Ferry Irwandi. Viral karena tidak percaya santet. Otomatis beliau tidak percaya kepada dukun. Kalau tidak percaya kepada dukun, artinya Bang Ferry itu tidak percaya dengan dukun yang bermain dengan setan untuk menyantet seseorang. Dan dapat disimpulkan bahwa itu adalah pembodohan. Gak ada satu-satunya alasan kenapa sampai sekarang gue gak bisa disantet, karena santet itu gak pernah ada. Itu cuma rekayasa dan kebohongan semata. Ya namanya santet, demit, lelembut, hantu, klinik, indigo. Ngomong kosong, men. Pecah, viral. Kenapa? Karena berbeda dari kebiasaan orang berpikir. Orang Indonesia itu sangat suka atau sering cerita tentang setan. Minimal setiap orang itu punya cerita horornya satu aja. Bahkan ada beberapa konten kreator yang khusus menceritakan tentang setan aja. Di gunung lagi, di gunung lagi, di rumah kosong lagi, di rumah kosong lagi. Bahkan setiap daerah itu punya cerita mistisnya masing-masing. Sehingga dukun dan santet menjadi sesuatu yang sangat sakral di Indonesia. Bahkan perfilman di Indonesia yang paling terlaku itu apa coba? KKN di Desa Penari yang penontonnya tembus sampai 10 juta penonton. Terus ada muncul orang membuat statement bahwa siapa orang yang bisa menyantet saya, maka dia akan mendapatkan mobil Alphard. Di tweet gue bilang kayak gini, barang siapa yang bisa membuat gue muntah laku atau menyantet gue, maka dia akan mendapatkan sebuah unit mobil Alphard. Oh. Dan itu lumayan ngeri-ngeri sedep ya. Karena ini sangat bertolak belakang dengan pemikiran-pemikiran masyarakat kita. Makanya di komennya banyak yang bilang, main sini ke daerah sini, main sini ke Kalimantan, main sini ke daerah-daerah lainnya lagi. Padahal Bang Ferry Irwandi itu mencoba untuk mengedukasi kita semua. Dan sayangnya Bang Ferry masih sehat-sehat aja. Dan untuk teman-teman semua, biar pembahasan ini nggak terlalu panjang, kalau teman-teman ingin membuat konten, buat aja, jangan ragu, jangan malu. Karena orang yang main HP, mereka mempunyai hafalan yang pendek gitu. Kadang ketika kita scroll, sesuatu yang pernah viral, beberapa bulan yang akan datang, itu akan terlupakan lagi. Jangankan karena viralnya,
wajah orangnya aja seperti udah nggak kebayang lagi. Kalau kalian ingin membuat konten yang cepat naik, maka buat konten hiburan, maka konten kalian akan banyak diminati oleh orang-orang. Kalau kalian ingin membuat konten edukasi dan ingin cepat viral, tambahin unsur kontroversi ini supaya banyak orang bertolak belakang dan orang akan melihat channel kalian dan akan membantah kalian. Tapi dengan begitu, video kalian akan ditonton oleh orang banyak dan setelah itu kalian bisa rebahan dan menikmati uang yang banyak. Semoga sukses dan tunggu konten selanjutnya.